wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Saya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku berbahagia, berjumpa kembali dalam program Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan kita lebih bermanfaat, mendapatkan limpahan berkah, rahmat, dan tentunya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada pembahasan masih di surah Al-Baqarah di ayat 6 sampai dengan ke-7, di bagian terakhir serial ke-5 ya, di pembahasan pendalaman. Di ayat ini makna tafsir secara luasnya sudah kita bahas, kemudian secara bahasanya sudah kita uraikan, dan kita masuk pada bahasan pendalamannya, hal-hal yang menjadikan kita bisa selalu tersambung kepada Allah dan tercegah dari pengaruh setan yang menjadikan hubungan kita terputus dengan Allah, bahkan sampai terjadi pendengaran tak berfungsi untuk mendapatkan hidayah Allah, penglihatan terhalang untuk bisa meraih petunjuk Allah, pun demikian fikiran pun terhambat untuk mencerna segala ayat-ayat yang Allah turunkan untuk membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka itu kita masuki sekarang bagian yang kelima, serial kelima pada pembahasan terkait pendalaman surah kedua ayat 6 sampai dengan 7. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, kita tentunya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berkenan memberikan kekuatan hidayah pada setiap hamba yang belum bersyahadat sampai dengan detik ini, agar kiranya bisa bersyahadat berislam sebelum ia wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, semoga Allah melimpahkan segala kemudahan, kelapangan pada kita semua, dan mengangkat setiap penyakit, wabah yang saat ini khususnya tengah kita hadapi bersama. Dan kawan-kawan sekalian, pun demikian kita bermohon semoga kajian kita ini diberikan oleh Allah petunjuk sehingga mudah untuk dibahas, disampaikan, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan kita. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Telah kita uraikan bahwa ada golongan manusia yang kedua sebagai antitesis, paradoks dari golongan yang pertama. Saat golongan pertama diidentifikasi oleh Al-Quran, diuraikan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hidupnya senantiasa terjaga dalam lindungan Allah dan dijamin mendapatkan kebahagiaan tak terbatas. Antitesis dari golongan ini adalah golongan yang kedua yang dengan sendirinya menutup dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pancaran-pancaran hidayah yang tadi kita sebutkan, baik peluang datang dari pendengaran, dari penglihatan, ataupun yang dicerna oleh akal sehatnya, tak berfungsi maksimal sehingga keadaannya terputus dari hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ulah setan yang memanfaatkan lingkungan tempat ia tinggal, memengaruhi lingkungan ini, mengondisikan, membuat sebuah cipta kondisi sehingga keadaan hamba menjauh bahkan menutup dirinya dari ketersambungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita uraikan bahwa kondisi di lingkungan ini bisa dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Baik yang pertama telah kita sampaikan berupa harta, ya, dan yang kedua telah kita uraikan juga berupa tahta. Ya, keduanya telah kita isyaratkan bahkan dari Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat yang ke-10 itu. Jika di Al-Baqarah ayat ke-6 dibuka dengan redaksi innal ladzina kafaru, pun demikian di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-10 dibuka dengan redaksi yang serupa namun dengan pemaknaan yang berbeda. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sungguh orang-orang yang menutup diri mereka itu dari ketersambungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpotensi meraih hal yang merugikan, tidak akan bermanfaat. Segala hal yang telah mereka condong kepadanya,
baik berupa amwal, jamak dari kata mal, telah kita uraikan, harta benda yang mereka koleksi, sampai investasi waktunya hanya diarahkan kepada kepentingan dunia saja, cari dunia lagi, lupa dengan akhirat. Dan ini diisyaratkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-200 itu. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia yang orientasi hidupnya hanya mencari dunia saja. Bahkan doanya pun kepada Allah, mintanya kepada Tuhannya, pengen dunia. Akhirat bagaimana nanti? Dia tidak berpikir nanti akan bagaimana. Ya, karena itu wa malahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak bisa mendapatkan bagian terbaiknya saat kembali kepada Allah di akhirat nanti. Ini faktor pemicunya bisa harta. Ini yang dimanfaatkan oleh setan, dan saya tegaskan kembali. Mungkin sampai saat ini masih dialami. Ingat, rizki telah Allah tetapkan. Jangan sampai kita dikerjai oleh setan, kemudian diarahkan dengan semangat mencari rizki itu, kita lupa dengan pemilik rizki yang telah menyatakan siap untuk memberikan segala kebutuhan kita, bahkan membuat mudah sepanjang kita mau giat beribadah, baik dalam konteks ritual, sholatkah, baca Qurankah, pun demikian ibadah yang diterjemahkan dalam bentuk ikhtiar, aktivitas sosial kita dalam kehidupan. Ini poinnya, ini telah kita uraikan. Jadi jangan sampai terjadi sampai saat ini ada orang mencari pekerjaan, demi pekerjaan lupa dengan sholat, lupa dengan ibadah. Itu kita koreksi, termasuk besok Jumat. Pun demikian tahta telah kita juga tuntaskan di pertemuan yang lalu. Kadang-kadang kedudukan dimanfaatkan oleh setan, jabatan dijadikan oleh setan sebagai salah satu media untuk menjadikan manusia lupa dengan hukum-hukum Allah. Bukan sekedar melanggar, karena demi kedudukan, demi jabatan, ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, persaingan yang tidak sehat, saling menyingkirkan, menyungkurkan. Bukan sekedar itu, yang melupakan nilai-nilai yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan bahkan secara universal. Tapi ada diantaranya bahkan lupa dengan Allah sampai memanfaatkan ya dosa-dosa terbesar yang bahkan diingatkan dengan tegas dalam Al-Quran, seperti syirik. Betapa banyak orang karena ingin meraih jabatan kedudukan datang misalnya ke dukun, datang ke paranormal, minta bantuan ini dan itu, dan secara tegas itu langsung dikecam oleh Al-Quran, bahkan dijadikan sebagai dosa nomor 1 dari bagian dosa-dosa besar yang disebut oleh Nabi SAW sebagai sab'ul mubiqat, ya 7 yang membinasakan, memberikan nestapa saat di dunia dan menghadirkan kesengsaraan saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Kita akan bahas bagian yang ketiga, teman-teman sekalian, yaitu pengetahuan, ilmu. Ini pun bagian dari potensi yang dijadikan oleh setan alih-alih asas awalnya sebagai media untuk memudahkan kita, ya, membimbing kita menuju tahapan-tahapan, rencana-rencana, capaian-capaian, cita-cita yang diinginkan, tapi dibelokkan kemudian oleh setan menjadi bagian tertentu yang tidak kita sadari, dan di akhir kita merasa ternyata sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian ini akan terfokus pada pembahasan bagaimana ilmu itu satu dimanfaatkan oleh setan sebagai salah satu media untuk menjauhkan hambanya atau menutup diri dari hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini bagian pertama. Kemudian yang kedua, kita identifikasi dalam Al-Quran apa saja di antara ciri-ciri yang diberikan oleh Al-Quran bila kita mendapati terlihat seperti punya dasar keilmuan, terlihat seperti kuat, jadi tampilannya tuh kayak punya dalil, punya alasan, punya logika, bahkan gelarnya tinggi, tapi ternyata terindikasi, tercium ya dari aromanya menurut Al-Quran sesungguhnya ini sedang menjauhkan Anda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada statement nanti yang kita akan turunkan, sesungguhnya apa yang sedang Anda dengar, Anda saksikan ini, itu lebih dahsyat daripada godaan setan itu sendiri, lebih berbahaya. Ini musuh yang paling nyata. Nanti kita akan turunkan ya, ciri-ciri, ya, ciri-ciri ilmu yang salah. Saya katakan demikian ya. Jadi kita ambil narasi antara soleh dengan salah saja. Itu paling gampang ya, antara soleh dengan salah. Jadi persepsinya salah di sini adalah menjauhkan seseorang atau bahkan memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti kita akan lihat juga sisi ilmu yang bahkan terancam ya dalam bahasa Al-Quran untuk bisa
menjerumuskan bahkan pelakunya kepada neraka yang paling dalam. Ini langsung ancamannya dengan neraka. Ya. Ini yang paling berbahaya. Kemudian yang terakhir ini spesifik terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang khususnya terkait dengan dasar-dasar keagamaan. Kamu hanya dibelokkan, ya, dibelokkan menjadi tindakan-tindakan bahkan yang tidak dibenarkan oleh agama, sehingga menjadi satu ilmu yang paradoks, ya, ilmu yang berlawanan, ya, yang seharusnya meraih hasil positif tapi diarahkan kepada hal yang negatif. Nanti kita akan lihat bagaimana cara-cara kita menghindari itu. Dan ini nyata sekarang ini, ya, sehingga menjadi isu-isu yang kadang didengungkan menjadi bukan sekedar wacana tapi pembahasan, ya, baik di audio visual atau audio visual, dan solusinya seperti apa. Kemudian bahasan yang kedua, kita akan belajar tentang ilmu yang benar, ya, ilmu yang real, yang benar dalam persepsi tentunya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baik ilmu itu terkait kepentingan syariat, ya, ilmu-ilmu pokok yang memberikan bimbingan kepada kita untuk memahami setiap tuntunan agama. Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara bersuci yang benar, baik itu yang standar wudhu ataupun turunan yang lain, ya, hadas-hadas membersihkannya seperti apa dan seterusnya, ya. Kemudian terapannya, ada ilmu tentang zakat. Katanya mau zakat, nggak tahu ilmunya, bisa keliru. Ada ilmu tentang infak, ada ilmu tentang haji, ada ilmu tentang puasa. Ini konteksnya syariat. Salah cara belajarnya, berpotensi keliru cara menunaikan ibadahnya. Itu penting. Kemudian nanti ada ilmu-ilmu yang terkait aspek muamalah, ya, sifatnya umum, universal, alawiyah, terkait dengan aktivitas sosial manusia di muka bumi. Ya, ini isyaratnya seperti apa, bagaimana cara menekuninya, dan bagaimana cara menjaga sekalipun fokus kepada syariat ataupun sosial yang sering disebut ilmu umum itu, kan? Semua tetap menjadikan terhubung diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa dapati misalnya dokter belajar tentang medis tapi rajin juga ibadahnya, rajin tahajudnya, kan? Bahkan kita berharap ada dokter hafal Al-Qur'an, kan? Ada perawat hafal Al-Quran, nakes hafal Al-Quran, bidan hafal Al-Quran, kemudian juga ada yang di pengusaha hafal Al-Quran, arsitek hafal Al-Quran. Itu Masya Allah, ya, bagaimana walaupun passion yang dipilih adalah pengabdian terhadap nilai-nilai universal, tapi bagaimana menjadikan itu sebagai ibadah kepada Allah, itu poinnya, ya. Ini yang akan coba kita uraikan, dan kita akan kemas ini jadi nuansa pembelajaran yang bersumber pada isyarat-isyarat Al-Quran. Jika ini kita alami secara nyata dan kita berada di jalur yang benar, maka pertahankan dan ambil pedoman itu supaya tetap menjadi pijakan kita sampai kita wafat dan berpulang kepada Allah dengan nilai-nilai yang terbaik, tidak melunturkan nilai di mana kita berpijak. Dalam konteks di Indonesia, kita cintai bangsa kita, kita dekati kemudian dengan baik, kita makmurkan dengan mulia dan niatkan sebagai ibadah sehingga pulang punya nilai di hadapan Allah. Hanya jika kemudian isyarat-isyarat yang ditampilkan ternyata juga kita alami hanya dalam konteks yang negatifnya. Kata Quran, jangan lakukan ini, ternyata Anda terjebak di situ. Kata Quran, jangan kerjakan ini, ternyata Anda sedang ada di situ. Maka sesungguhnya ini adalah bagian dari hidayah Allah yang dengan sifat rahmannya, sayangnya kepada kita, ingin menyentuh kita untuk kembali. Ayo cepat balik. Tapi di titik itu pun pasti akan ada setan yang mempengaruhi, karena itu adalah pertarungan abadi kita sampai kita wafat. Masih ingat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sampai diturunkan bertugas di bumi, sampai kemudian setan pun saat itu membuat sebuah proposal menyampaikan kepada Allah dan dia berkomitmen dengan janjinya. Seperti saya sampaikan di Quran surah keempat An-Nisa itu, dari ayat 117, 118, 119, dia sampai berkata kepada Allah, la'anahullah, kata Allah, ini setan dilaknat oleh Allah. Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dia lantas berkata, aku akan mengambil bagian tertentu yang aku akan kuasai, aku coba pengaruhi supaya menjadikan hamba-hambamu ya Allah terjauh darimu. Bagian tertentu itu yang disebut dengan nafsu, nama lainnya fujur, ya kan?
Dan sisi lainnya adalah takwa. Takwa membisikkan pada kebaikan, diisi oleh malaikat, didorong pada yang baik-baik. Sedangkan fujur kadang-kadang dimanfaatkan oleh setan menjadi buah nafsu yang mendorong pada keburukan. Itu yang diisyaratkan di Quran surah ke-12 ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya, baik. Kita tidak bisa menjadikan diri kita suci sepenuhnya. Kenapa? Karena ada potensi nafsu, dan nafsu itu cenderung mengarahkan, ya, membisikkan kepada nilai-nilai keburukan. Siapa yang mendorong bisikan itu? Setan. Yang seharusnya nafsu menjadi katalis sifat-sifat mulia di takwa. Ada jujur di takwa, ada bohong di fujur. Bohong diciptakan bukan ingin menjadikan kita pembohong, tapi supaya melatih supaya takwanya, jujurnya itu muncul. Kenapa ada marah? Supaya sabarnya muncul. Sebab nggak mungkin tiba-tiba sabar kalau nggak ada sifat marah. Jadi asalnya katalis. Cuma kalau setan mendorong itu, nggak pernah kita latih takwanya, dan didorong oleh setan sifat fujurnya, ini yang menjadikan kehidupan manusia menjadi buruk, karena cenderung mengikuti kata nafsunya. Ini poinnya. Nah, karena itu, ketika nanti ada ajaran-ajaran yang disampaikan, pembahasan-pembahasan yang kita uraikan, ternyata Anda sedang terjebak pada nilai yang kurang bagus, maka di situ kita harus kuat bertarung dengan setan. Jangan diikuti. Jangan sampai tiba-tiba, oh nih, Ustadz ini begini. Itu artinya sedang dikuasai oleh setan. Dan kita pun akan mencoba sebaik mungkin untuk menyampaikan apa yang kira-kira Quran sampaikan kepada kita, sehingga bisa mengambil sikap yang terbaik. Ya, dan insya Allah kita terbuka, kita objektif, jadi jangan takut. Karena ada sebagian teman-teman, ketika kita membahas hal-hal tertentu, bersinggungan dengan apa yang mereka kerjakan tidak nyaman, bukan memilih kembali, tapi bahkan mencoba untuk mengganggu, mencoba untuk membuat macet, baik tayangannya, dibikin jam, dikurangi ini dan itu, bagi kita tidak berpengaruh. Yang penting, apa yang kita sampaikan telah tuntas dan ringan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, keikhlasan itu penting. Kami pun berdakwah bukan untuk mencari subscriber. Kami berdakwah bukan untuk mencari satu hal tertentu dari dunia. Namun kita mencoba menyampaikan apa yang telah Allah titipkan, sehingga saat pulang semua kita punya potensi menjadi baik. Dan tidak ada hamba di muka bumi ini yang tidak punya peluang menjadi baik. Tinggal kita memilihnya. Baik, kalau sudah siap, mari kita akan mulai, teman-teman sekalian. Izin ya, kenapa saya sampaikan itu? Karena beberapa edisi yang pernah kita sampaikan, kalau sedikit banyak ada hal-hal yang bersinggungan dengan profesi tertentu, bagian tertentu, itu kami lihat ada kemacetan di tayangan kami. Sampai YouTube-nya minta maaf, datanya terganggu. Dan itu berulang-ulang beberapa kali terjadi. Tapi bagi kami tidak ada masalah. Yang penting itu bisa diputar kembali, Anda bisa lihat dan saksikan kembali. Dan semoga Allah meridai. Baik, mari kita mulai ini. Apa dasarnya bahwa ilmu itu bisa menjadi bagian yang dimanfaatkan oleh setan untuk menjauhkan manusia, bahkan menutup dirinya dari ketersambungan dengan Allah, sehingga tanpa sadar dia diikuti atau bahkan mengikuti setan. Diikuti atau bahkan mengikuti setan. Kita lihat informasi yang disampaikan oleh Allah, dan ini pasti valid karena Allah yang menciptakan kita, semua informasinya pasti valid. Di dalam Al-Quran surah ke-7, ya, teman-teman yang meminta didetilkan, surah Al-A'raf, kemudian di ayat 175, ini bisa diteruskan sampai dengan ayat 176 ya. Kita fokus di ayat 175 dulu. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Ya, Muhammad SAW bacakan kepada mereka, kisahkan, sampaikan tentang kisah orang-orang yang kami berikan pengetahuan kepada mereka. Ya, jadi ayat di sini bisa terjemahkan dengan pengetahuan. Ya, fansalakha minha. Cuma sayang, ya, tiba mereka memalingkan pengetahuan itu, berpaling dari jalan yang benar itu, alih-alih menggunakan pengetahuan itu pada tempat yang benar, pada tempat yang bisa bahkan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba kemudian dia bergeser. Ilmunya dipakai pada sesuatu yang bertentangan bahkan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Maka dimanfaatkanlah keadaan itu oleh setan, diikuti bahkan dikuasai oleh setan, maka jadilah orang ini pemilik pengetahuan tadi menjadi tersesat bahkan dengan ilmunya. Allahu Akbar. Jadi ada ilmu yang ketika dipelajari, sudah dapat ilmunya, bukan membimbing ia pada sebuah nilai kebenaran yang dibenarkan bahkan secara universal, tapi sayangnya
bahkan itu menjadi jalan bagi dia untuk menjauh dari Allah, dan bahkan ditunggangi oleh setan sehingga tertutup hubungannya dan terputus korelasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini isyarat yang disampaikan pertama, bahwa ada jenis pengetahuan yang potensial sekali, ya, bisa dikuasai, dimanfaatkan oleh setan sehingga bergeser dari tracknya, ya. Walau syi'na la rafa'nahu, padahal awalnya kata Allah, kalau dia bisa gunakan di ayat 176-nya, kalau dia bisa gunakan ilmu itu dengan benar, kami akan angkat derajatnya. Allahu Akbar. Kami berikan segala nilai tertinggi apresiasi di bumi dan penghargaan terbaik saat di akhirat. Cuma sayang, ya, Allahu Akbar, redaksinya ini sampai beberapa mufassir menyebut bahwa ini ayat paling keras kepada para ulama, juga kepada para pemilik pengetahuan yang Allah titipkan, yang membelokkan nilai-nilai kebaikan dari pengetahuan itu pada nilai-nilai yang salah. Ya, cuman sayang kata Allah, alih-alih dia memilih derajat terbaik, predikat terbaik di akhirat, tapi dia menukar semua itu demi kepentingan dunia yang sementara. Nah, ini dasar pembahasan kita. Sekarang kita ambil contohnya. Baik. Yuk kita lihat ciri-ciri di antara ilmu-ilmu yang salah itu seperti apa gambarannya, sehingga mendapat pengaruh dari setan. Nanti ada yang sifatnya umum, ya teman-teman sekalian. Ada yang sifatnya spesifik, nanti khusus terkait dengan nilai-nilai keagamaan. Contoh, kita lihat misalnya di antara ilmu-ilmu yang keliru itu, Quran surah kedua, ya, kita lihat Al-Baqarah. Al-Baqarah di ayat 204 sampai dengan kita ambil 206 lah, ya. Ini sudah terkombinasikan dengan kemampuan retorika yang bagus. Jadi kalau bicara, bahasanya menarik, retorikanya cantik, gitu kan? Cuma arahnya salah. Jadi ilmunya didukung oleh cara bicara yang benar, ya, artinya tertata, cara bicaranya tertata, bagus, menarik, rapi. Cuma yang diajak tuh pada jalan yang salah. Nah, bagaimana Allah berfirman? Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Allahu Akbar. Dan di antara sekian manusia itu, Anda akan dapati ada orang yang kalau bicara, kata-katanya menarik, retorikanya cantik, seperti kelihatan orang benar, gitu kan. Bahkan ada di antara mereka yang membawa dalil-dalil, ya, ayat-ayat, bisa ayat, kan, bisa hadis, ya, bahkan ada bersumpah atas nama Allah, wa yashidullaha ala ma fi qalbi, bahkan ada yang bersumpah bawa nama Allah, gitu kan. Tapi ujungnya wahuwa aladdul khisam. Sungguh mereka musuh yang paling berbahaya. Sungguh ini penyimpangan yang paling nyata. Prakteknya apa? Banyak. Coba sekarang cek, ya. Kalau kita mau lihat misalnya, teman-teman sekalian, betapa banyak sekarang kita dapati orang-orang dalam konteks kehidupan yang luas dulu, ya, umum dulu. Saya mau tarik dulu misalnya ke dunia yang sifatnya umum, baru nanti ke ayat-ayat tentang agama, tentang petunjuk dan sebagainya. Betapa banyak orang menggunakan kata-katanya supaya orang merayu, ikut A, ikut B, ikut C, tapi ternyata diarahkan pada jalan yang tidak benar. Awas, hati-hati. Ada yang sifatnya produk keduniaan. Ayo ikut ini, ayo ikut itu, tapi ternyata tidak seperti yang digambarkan. Hati-hati ya, sales, marketing syariah, gitu kan? Kadang-kadang bawa ayat, kadang bawa hadis, kualitasnya sama atau tidak. Marketing umum yang menawarkan banyak hal, kata-katanya cantik, retorikanya bagus, barangnya benar atau tidak, ya? Dan yang paling bahaya kalau ini sudah masuk ke pemahaman, ya, bawa ayat, potong hadis, potong ayat, dialihkan maknanya sehingga melahirkan pemahaman-pemahaman yang keliru, sampai ada statement yang sangat mengguncang, ya. Pernah dengar dulu ada musim-musim, sampai sekarang mungkin masih ada, ya, aliran yang liberal, gitu kan. Kemudian ada yang aliran pluralisme, gitu kan. Pluralisme itu, ya, ada yang plural, ada yang liberal, ya, termasuk juga bagian yang sekuler, memisahkan agama dengan kepentingan dunia, sampai puncaknya mengatakan semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Terus diambil ayat, dipotong-potong, ya, ini ayatnya, itu ayat, tapi ayatnya nggak pernah disambungkan, ayatnya nggak pernah disatukan.
Ayat A dipakai untuk B, ayat B dipakai untuk C, dan seterusnya, seterusnya. Nah, ini bagian-bagian tertentu yang disinyalir oleh Al-Quran. Ada orang-orang tertentu yang sebetulnya pintar. Jadi kalau Anda lihat, ya, orang-orang yang berkecimpung di bidang seperti ini, boleh jadi gelarnya banyak, mungkin bisa, mohon maaf, ya bisa magister, bisa doktor, bisa profesor, dan sebagainya. Tapi sepanjang itu menjauhkan Anda dari Allah dan bahkan menjauhkan dari ibadah, ada yang salah di dalamnya. Bersamaan dengan suara azan berkumandang, kita berhenti sejenak. Nanti kita akan sambungkan untuk mengidentifikasi kembali ilmu-ilmu apa saja yang keliru yang mungkin kita harus ketahui sehingga kita tidak terjebak di dalamnya setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta